Ladies and gentlemen, welcome to Chanel Jasmine, the best novel Chanel for romantic stories. Hai guys, selamat datang di channel Jasmine, channel terbaik untuk menyimak novel-novel romantis. Mohon dukung channel ini dengan subscribe, like dan share video-video yang ada di channel ini. Terima kasih. Perintah Kaisar Naga bab 4799, 4780, 4801. Sementara itu di Sekte Tang, di aula besar, beberapa lelaki tua sedang duduk. Mereka semua adalah tetua Sekte Tang. Lelaki tua yang duduk di tengah adalah Tetua Agung Sekte Tang, Tang Zonghai. Di depan orang-orang tua ini adalah tubuh Tang Xiaoyi yang telah dipotong menjadi dua bagian. Ada pula dua orang kultivator yang mengikuti Tang Xiaoyi, yang kini berlutut di aula, dengan kepala tertunduk dan tidak mengucapkan sepatah kata pun. Tuan muda Sekte Tang terbelah dua oleh pedang. Kedua orang ini tidak mampu melindunginya dengan baik, jadi mereka harus bertanggung jawab. Butuh waktu yang lama untuk menaiki tangga surgawi, jadi Sekte Tang membiarkan Tang Xiaoyi membawa mereka berdua ke tanah tanpa takdir terlebih dahulu. Tetapi saya tidak menyangka hasilnya akan begini. Apakah Dev benar-benar membunuh tuan muda dengan satu serangan pedang berada di alam Mahayana tingkat ketiga? Tang Zonghai bertanya dengan ekspresi dingin. Ya, salah satu kultivator mengangguk. Aku mengirim kalian berdua untuk melindungi tuan muda. Apa yang kalian berdua lakukan? Dua orang kultivator di alam transformasi keabadian begitu takut pada seorang kultivator kecil di alam Mahayana tingkat ketiga. Tang Zonghai bertanya dengan marah. Penatua Agung, pada awalnya kami meremehkan kekuatan Dev, jadi kami tidak menganggapnya serius. Saat kami mengetahuinya, tuan muda sudah tertusuk pedang. Pedang itu begitu cepat sehingga kami tidak dapat melihatnya dengan jelas. Kultivator yang berlutut itu berkata dengan tubuh gemetar. Kenapa kalian berdua tidak membalaskan dendam tuan muda? Tang Zonghai terus bertanya. Bahkan jika kita berdua bergabung, kita tidak sebanding dengan Dev. Selain itu, tubuh tuan muda itu teronggok di hutan belantara. Kita harus membawa tubuhnya kembali. Sang kultivator menundukkan kepalanya dan tidak berani menatap langsung ke mata sesepuh agung itu. Menyembunyikan kekuatannya, Dev ini memang tidak sederhana. Tidak heran keluarga Huo lebih suka membayar 200.000 batu abadi daripada melakukannya sendiri. Menurutmu, apa kekuatan Dev yang sebenarnya? Tang Zonghai bertanya. Mungkin itu tingkat kedua alam transformasi keabadian, kata sang kultivator. Tidak, aku merasa bahwa tingkat ketiga alam transformasi keabadian juga mungkin. Kultivator lain yang berlutut di tanah angkat bicara. Tingkat ketiga alam transformasi keabadian. Tang Zonghai berdiri perlahan, menyembunyikan alam yang tinggi. Apa yang coba dilakukan anak ini? Berpura-pura menjadi babi dan memangsa harimau. Saudaraku, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Haruskah kita membalaskan dendam tuan muda? Pada saat ini, seorang lelaki tua bertanya. Adik ketiga, tidakkah menurutmu ini sedikit aneh? Mengapa Dev menyembunyikan alamnya yang begitu tinggi? Kita tidak tahu apakah ada kekuatan lain di balik Dev. Jika kita gegabah membalas dendam, itu pasti akan memengaruhi rencana masa depan kita. Tetua Agung Tang Zonghai berkata sambil mengerutkan kening. Lalu, apa yang harus kita lakukan? Apakah kita hanya akan melihat tuan muda mati secara tragis? Jika pemimpin sekte keluar dari pengasingannya, kita semua akan dihukum. Kata tetua ketiga, mengapa kamu begitu cemas? Aku tidak mengatakan aku tidak akan membalas dendam. Sekarang laporkan pembunuhan tuan muda itu kepada sekte Qian dan sekte Ling dan minta mereka untuk maju. Katakan saja bahwa ketua sekte sedang mengasingkan diri. Kita tidak bisa mengambil keputusan untuk masalah sebesar ini. Kalau begitu, sekte Ling pasti akan mengambil tindakan. Lagi pula, pemimpin sekte Ling saat ini juga paman tuan muda. Dia tidak akan membiarkan keponakannya mati secara tragis dan bersikap acuh tak acuh. Sang tetua agung menyipitkan matanya dan berkata, Saudaraku, apakah kamu membiarkan sekte Ling menjadi yang pertama mengambil tindakan? Kata tetua ketiga, benar sekali. Tidak peduli seberapa kuat Dev atau siapa yang mendukungnya, selama sekte Ling mengambil tindakan, semua hal tentangnya akan terungkap. Jika Dev tidak memiliki latar belakang atau kekuatan, dan dibunuh oleh orang-orang sekte Ling, itu akan dianggap balas dendam untuk tuan mudamu. Dan jika Dev memiliki latar belakang dan orang-orang sekte Ling bukan tandingannya, maka sebaiknya kita tunggu saja apa yang terjadi dan menunggu pemimpinnya keluar. Dengan begitu, apapun hasilnya, kita tidak akan disalahkan. Sang tetua agung menganalisis. Mata tetua ketiga berbinar, kakak benar-benar pandai berakal, ayo kita lakukan. Tak lama kemudian, hembusan udara membubung dari sekte Tang ke angkasa lalu menghilang di cakrawala. Sementara itu di sekte Tao, bentuknya seperti lengkungan yang dibentuk oleh dua batu besar.
Semua penasaran siapa yang mengukir kata Sekte Tao di atasnya. Di balik pintu ini terdapat deretan rumah yang rapi. Biasanya, tempat ini jarang penduduknya dan seseorang hampir tidak dapat melihat siapapun. Namun setiap 100 tahun ketika tangga surgawi muncul, tempat ini ramai dengan orang-orang, semuanya adalah kultivator yang datang dari segala arah. Para kultivator berkumpul di Sekte Tao untuk menunggu kemunculan tangga surgawi, dan sambil menunggu, mereka juga akan berdagang satu sama lain di sini. Dev mengikuti kedua saudari Hong Yao dan Lan Yao dan berjalan memasuki Sekte Tao dengan angkuh. Dev tidak menyembunyikan auranya, dia juga tidak mengubah penampilannya. Melihat kedatangan Dev, banyak orang sedikit terkejut. Lagi pula, keluarga Huo menawarkan hadiah 200.000 batu abadi untuk membunuh Dev, dan orang ini berani muncul di Sekte Tao dengan begitu beraninya. Terutama sekarang tangga surgawi belum muncul dan kekuatan semua pihak belum sepenuhnya menguasai sekte tersebut. Jika seseorang dari keluarga Huo membunuh Dev di sini, tidak akan ada yang datang untuk menghentikannya. Di kedua sisi jalan, sepasang mata menyala-nyala menatap Dev dan kelompoknya. Sungguh, 200.000 batu abadi bukanlah jumlah yang kecil. Terlebih lagi, banyak kultivator yang datang ke sini berada di puncak alam Mahayana tingkat ke-9, dan beberapa telah dipromosikan ke alam transformasi keabadian. Orang-orang inilah yang paling membutuhkan batu abadi. Namun, kemunculan Dev yang terang-terangan di Sekte Tao membuat banyak orang dengan motif tersembunyi tidak berani bertindak gegabah. Bagaimanapun, Dev bukanlah orang bodoh. Ketika dia benar-benar berani muncul, yang membuktikan bahwa dia telah bersiap sejak lama. Mungkin ada kekuatan di balik Dev. Oleh karena itu, sebelum masalah ini diselidiki secara menyeluruh, mereka khawatir tidak ada yang berani mengambil tindakan pertama. Bagaimanapun, burung pertama yang menjulurkan kepalanya akan ditembak. Kakak, banyak sekali yang melihat kita. Aku jadi merasa malu. Apa karena kita terlalu cantik? Lan Yao merasakan tatapan tajam dari orang-orang di sekitarnya dan berkata dengan malu-malu. Jangan terlalu narsis. Orang-orang ini sedang melihat Tuan Chen. Di mata mereka, Tuan Chen adalah perpustakaan sumber daya berjalan. Siapa yang tidak iri dengan 200.000 batu spiritual abadi? Hong Yao memutar matanya ke arah Lan Yao dan berkata, Dev sendiri tidak peduli dengan tatapan orang-orang di sekitarnya. Sebaliknya, ia menemukan tempat yang ramai dan memanggil unicorn api kecil itu dengan lambaian tangannya. Sial, binatang mitos unicorn api, itu tidak mungkin. Bagaimana mungkin ada binatang suci di dunia surga dan manusia? Kecil sekali, benarkah itu adalah binatang suci? Besarnya seperti anjing. Perhatian semua orang tertarik oleh unicorn api milik Dev. Mereka mengamatinya satu persatu. Ingin tahu apakah yang ada di samping Dev adalah binatang suci. Apa yang sedang dilakukan Tuan Chen? Mengapa dia tiba-tiba bersikap begitu mencolok? Penguasa Aula ke-10 terkejut dan tidak tahu apa yang dilakukan Dev. Dia menyaksikan Dev tiba-tiba datang ke Sekte Tao dan bersikap sangat mencolok. Dia benar-benar tidak tahu apa yang dimaksud Dev. Saudaraku, menurutmu apa yang dipikirkan Dev? Mengapa dia pamer di depan Sekte Tao? Lin Keting memandang Lin Kevan di tengah kerumunan dan bertanya. Aku juga tidak tahu, apakah dia merasa bahwa sekte ini milik kota matahari bulan kita, jadi dia tidak takut sama sekali. Wajah Lin Kevan juga penuh kebingungan. Ini semua salahmu. Ayah dan tuanku belum datang, tetapi kamu memberitahu Dev sebelumnya, menyebabkan dia menjadi begitu merajalela. Jika ada yang mencoba menyakiti Dev sekarang, kamu harus melawannya. Jika sesuatu terjadi pada Dev, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Lin Keting memelototi Lin Kevan dan menyalahkannya. Memang benar kalau anak perempuan sudah dewasa, tidak bisa dikekang. Lin Kevan menghela napas. Apa yang kamu lihat? Apakah kamu belum pernah melihat binatang mitos sebelumnya? Jika berani melihat lagi dan aku akan mencungkil matamu. Keluar dari sini. Dev dengan arogan mengarahkan pedang pembunuh naga di tangannya ke arah orang-orang di sekitarnya dan mengutuk. Setiap orang terlihat bengong. Hong Yao dan Lan Yao menatap Dev dengan kaget. Tuan Chen, jangan terlalu sombong. Aku memintamu untuk bersikap sombong, tapi jangan terlalu sombong atau kamu akan menyinggung semua orang. Jika ini membuat semua orang marah dan mereka menyerang kita bersama-sama, aku khawatir tidak akan ada jejak yang tersisa. Hong Yao mencondongkan tubuh ke telinga Dev dan berbisik gugup. Apakah itu agak terlalu sombong? Dev tersenyum canggung. Dev, kamu sudah keterlaluan. Kamu baru saja tiba di tempat ini dan sudah menggoda seorang gadis, kan? Melihat Hong Yao begitu dekat dengan Dev dan tampak sangat akrab, Lin Keting tidak tahan. Tepat ketika Dev mengikuti Hong Yao dan Lan Yao ke Sekte Tao, Lin Keting tidak senang. Namun mereka bertiga menjaga jarak, mungkin karena mereka datang ke sini dari rute yang sama, jadi Lin Keting tidak marah. Sekarang Hong Yao sudah mendekati telinga Dev dan hendak menciumnya. Lin Keting tidak senang karenanya. Dev tercengang. Melihat Lin Keting yang marah, dia segera berkata, jangan salah paham.
Aku tidak berhubungan. Bagaimana kamu bisa bicara seperti itu? Kamu memanggil kami gadis kecil. Jika memang kami adalah gadis kecil, maka kamu adalah wanita tua. Lan Yao langsung memarahi Lin Keting. Jelas, Lan Yao tidak mengenal Lin Keting. Jika dia tahu bahwa Lin Keting adalah putri dari kota matahari dan bulan, dia tidak akan berani melakukan ini. Beraninya kamu memanggilku wanita tua? Akan kurobek mulutmu. Lin Keting langsung menyerbu ke arah Lan Yao. Lan Yao tidak menunjukkan kelemahan, lagi pula, kekuatan Lin Keting tidak sekuat miliknya. Pada saat ini, tiba-tiba serangkaian benang sutra yang bersilangan muncul di antara langit dan bumi, dan Hua Yuying berjalan keluar dari kerumunan. Dia tahu bahwa Lin Keting bukanlah tandingan Lan Yao, jadi dia menggunakan formasi untuk langsung memenjarakan Hong Yao dan Lan Yao. Hua Yuying, apa maksudmu? Melihat Hua Yuying keluar, Lan Yao mengerutkan kening dan berkata, jelas sekali mereka semua saling kenal. Tidak apa-apa, kalian para saudari sebaiknya menjauh dari lelakiku. Di tempat ini, reputasi kalian tidak begitu baik. Jangan ganggu lelakiku. Hua Yuying berkata dengan dingin. Hong Yao dan Lan Yao, laki-lakimu. Semua orang di sekitar juga terkejut, tidak mengerti kapan Hua Yuying menjadi wanita dev. Saat ini semakin banyak orang yang menonton dengan sikap menyombongkan diri. Drama macam begini, di mana istri pertama memergoki selingkuhannya, adalah yang paling menarik. Tapi, ini adalah dunia surga dan manusia. Memiliki 3 istri dan 4 selir adalah hal yang lumrah. Jadi, tidak ada yang namanya simpanan. Tetapi konfrontasi antara keempat wanita ini masih sangat menarik. Baiklah, berhentilah membuat masalah, ini hanya kesalahpahaman. Dev mencoba untuk meredakan keadaan. Aku hanya ingin pamer, tetapi sekarang orang-orang malah mengolok-olokku. Sungguh memalukan. Ini adalah sekte Tao, bukan tempat untuk kalian bertengkar. Pada saat ini, seorang lelaki tua berjubah hitam longgar berjalan keluar dari kerumunan. Bukankah dia tetua dari Sekte Qian? Aku tidak menyangka Sekte Qian akan datang sepagi ini. Sekte Qian juga punya tempat di sini, mengelola tatanan Sekte Tao. Ini akan sulit bagi Dev. Tingkat ketiga alam transformasi keabadian, tampaknya Sekte Qian akan membuat langkah besar dalam menaiki tangga surgawi kali ini. Ketika semua orang melihat lelaki tua itu keluar, mereka mulai berbicara. Dev sedikit mengernyit dan menatap lelaki tua itu, ini masalah pribadiku. Kamu pikir kamu ini siapa? Mengapa kamu begitu peduli? Orang tua itu tercengang. Semua orang di sekitar juga tercengang. Oh, sial. Dia adalah seorang kultivator tingkat 3 di alam transformasi keabadian. Beranikah Dev memperlakukannya dengan begitu arogan? Penguasa Aula ke-10 mengerutkan kening dalam persembunyiannya, dan ekspresinya menjadi serius. Dia mengenal lelaki tua ini, tetua Sekte Qian, dan Sekte Qian tidak mudah untuk dihadapi. Tetua Qian di Aula ke-10 adalah tetua Sekte Qian. Setelah memasuki Aula ke-10, ia memiliki status yang sangat tinggi dengan mengandalkan teknik ramalan. Wah, kamu cari kematian. Wajah lelaki tua itu langsung berubah muram. Dia dimarahi di depan begitu banyak orang, sungguh keterlaluan. Wus, begitu lelaki tua itu selesai bicara, pedang pembunuh naga milik Dev telah menebas ke arah lelaki tua itu. Karena dia ingin pamer, dan seseorang kebetulan keluar untuk bekerja sama dengannya, Dev tentu tidak akan melewatkan kesempatan ini. Hancurkan saja dia dengan satu pedang. Orang tua itu memiringkan tubuhnya sedikit, dan pedang pembunuh naga melewati tubuh orang tua itu tanpa melukainya sedikit pun. Dev tercengang, teknik ramalan. Awalnya dia ingin pamer, tetapi dia tidak menyangka bahwa pihak lain juga mengetahui teknik ramalan dan memperhitungkan arah pedangnya, jadi dia dapat dengan mudah menghindarinya. Dia mencoba pamer tapi akhirnya malah ditampar. Sungguh sial. Bersambung.